Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Karol Taviana dengan angka PM 2313041033 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, luar biasa. Baik. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Dia boleh untuk memimpin doa. Boleh Bu, baik teman-teman, sebelum mulai pelajaran kita berdoa sesuai agama masing-masing. Kita mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Kia. Sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Cindy Aprilia Lama hadir. Ferdinanda Anggi dia hadir Ibu. Jadi tidak ada yang hadir ya? Iya. Hebat sekali kelas ini. Jadi kita akan mempelajari sesuai apa yang Ibu katakan pada minggu kemarin, minggu sebelumnya, bahwa kita akan mempelajari fakta dan opini. Minggu kemarin ada ingat kita mempelajari materi apa? Cerpen. Cerpen Ibu, ya bukan Ibu. Ada tugas atau tidak? Tidak. Kita sudah mempelajari fakta dan pada ini ada yang membuka buku, ada yang tahu kita mempelajari apa? Oh ini mah kita tahu. Fakta dan opini. Pada tes Berita. Betul. Kita masuk dalam pelajaran ya Ibu. Jadi kita akan mempelajari fakta dan opini. Betul. Nah, dalam memahami berita, penting bagi pembaca untuk membedakan antara fakta dan opini agar tidak mudah terpengaruh oleh pandangan subjektif. Nah, fakta ini membantu kita untuk mengetahui kebenaran, sedangkan opini membantu kita memahami sudut pandang atau sikap seseorang terhadap peristiwa tersebut. Nah, biasanya kalau di televisi ada berita, pasti ada yang jadi narasumber, ada yang diwawancarai. Itu kira-kira masuknya ke dalam fakta atau berita? Hasil dari pembicaraan yang diwawancarai. Bergantung opini. Opini dong. Opini karena untuk membantu memahami pandangan atau sikap seseorang terhadap peristiwa tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, apa itu berita? Berita adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang peristiwa penting. Jadi berita itu ada apa saja? Ada contohnya. Yang pertama Bencana alam, bencana alam. gempa bumi, Gempa bumi itu masuknya ke dalam bencana alam, pencurian. kerusakan, demo. Tentang berita tentang peristiwa penting. Kalau artis berita tentang artis itu penting atau tidak? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk mengenali perbedaan antara fakta dan opini. Fakta adalah informasi yang benar dan dapat dibuktikan. Sedangkan opini adalah pendapat atau penilaian subjektif. Betul. Baik, lanjutkan. Nah, ini ada contohnya. Kalimat seperti menurut saya atau saya pikir ini adalah menunjukkan opini. Sedangkan fakta itu pasti ada keterangan waktu, tempat, itu pasti masuknya ke dalam fakta. Nah, sebelumnya ada pertanyaan? Sudah paham ya fakta itu apa, opini itu apa? Opini itu pendapat, fakta itu kebenaran. Betul. Baik. Sini ada berita nih.
Banjir melanda sebagian wilayah Kota Bandung pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Hari ini ya. Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung sejak Kamis sore menyebabkan beberapa kawasan terendam banjir, khususnya di daerah Dayakolot dan Balenda. Ketinggian air mencapai 60 cm dan menggenangi puluhan rumah warga. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kota Bandung banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum setelah curah hujan tinggi. Nah, petugas gabungan bersama warga setempat telah mengevakuasi sejumlah penduduk ke tempat yang lebih aman. Hingga Jumat pagi, BPBD masih terus memantau kondisi sungai dan menyiapkan posko darurat di 3 lokasi. Pemerintah Kota Bandung menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Kira-kira berita ini berita hoax atau fakta bu? Berita yang bisa dipercaya? Yang bisa dipercaya. Nah, karena ada keterangan tempat dan waktu. Juga ada ininya bu, apa ahlinya bu, Badan Penanggulangan Bencana. Iya, betul. Ada datanya. Baik. Apakah ada yang bisa menentukan di manakah opininya? Di akhir ibu. Di kalimat akhir. Apa tulisannya? Mengimbau warga untuk tetap waspada. Pemerintah Kota Bandung mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Diperkirakan. Jadi masih opini ya. Iya. Jadi bisa jadi. Kira-kira atau tidak ya? Iya, betul. Nah, di sini faktanya yaitu hujan deras, lalu terjadi banjir. Iya. Nah, faktanya yaitu banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Citarum karena curah hujan tinggi itu fakta. Nah, kan tadi tujuannya itu kita bisa membedakan antara fakta dan opini. Jadi, ngantuk ya sini. Nah, jadi untuk membaca berita ini kita perlu mengecek apakah berita yang kita baca itu sumbernya bisa dipercayai, lalu apakah data-data yang disampaikan itu akurat atau tidak, lalu juga secara opininya yaitu apakah fakta yang diberikan dalam berita itu apakah bisa dibuktikan. Sebenarnya sudah cukup jelas ya. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Sudah paham ya fakta itu apa, opini itu apa? Paham. Nah, di sini ada latihan singkat sebelum kita masuki ke kerja kelompok. Kira-kira dari 4 kata di depan, mana yang termasuk dalam opini? Pendapat bu, pendapat. Pendapat, betul. Lalu mana kalimat ini yang merupakan opini? Ini sangat menarik. Kalau mereka berpikir itu buruk itu. Ada 2 ya. Iya. Ini sangat menarik dan mereka berpikir itu Buruk. Berarti kalau yang hujan turun 10 mm itu Kalau fakta. suhu hari ini 30 derajat Celcius itu Fakta yang ada datanya. Ibu minta kalian untuk duduk berkelompok, ayo lebih dirapatkan. Ibu akan memberikan pelatihan satu berita. Nah, di sini ada warna merah, kuning, hijau, biru ungu, coklat, marun, dan biru tua. Nah, di sini ibu minta kalian untuk menganalisis manakah yang masuk dalam fakta dan manakah yang masuk dalam opini. Jadi tuliskan saja merah sama dengan fakta gitu ya, kuning sama dengan opini gitu, dan lain sebagainya. 3 menit cukup? Cukup. Baik, boleh dikerjakan sekarang ya. Menurut kalian yang mana itu ada? Kerja kelompok ya. Begitu fakta, itu fakta. Ya, yang biru opini, yang ungu opini. Menurut kalian opini mesti Iya, Terus apa? coklat opini, merah opini.
perkiraan waktunya. Terus ini ada Surabaya 31 Oktobernya itu Bu. Terus tempatnya juga ya. Lalu ininya keterangan ini lombanya apa gitu. Lalu yang kuning itu prestasi membanggakan datang dari kota Surabaya. Ini maka karena ini kan Surabaya Bu. Terus lalu ini warna hijau itu fakta Bu, karena ini ada keterangannya di tahunnya, SMA-nya, sainsnya apa, jadwal Waktu dan tempat. Lalu yang biru ini itu opini Bu, karena pendapatnya, kenapa opini? karena pendapatnya Raffi. Lalu berbagai tetap sejak awal tahun nih pendapat Raffi. Ini juga opini karena ini ujaran dari Raffi saat diwawancarai Bu. Ya, betul. Lalu opini lagi Bu warna coklat karena ini pendapat kepala sekolah Bu Ibu Siti Nurhayati. Lalu ini juga opini Bu karena Yang mana? yang warna merah karena ia berharap keberhasilan ini dapat menjadi motivasi dari Ibu Siti ini Bu, tetap opini. Lalu Yang terakhir. biru tua ini fakta Bu karena itu ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia dengan 7 bidang lomba utama. Baik, terima kasih dia. Ayo teman-teman. Hebat sekali ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Iya. Kelompok 1 sangat hebat sekali. Sangat paham mengenai materi dan berhasil menjawab dengan benar semua. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini apa saja? Aku Bu, Baik ya. jadi berita itu yang baik itu mengandung data yang faktanya, ada datanya. Dan kita tuh bisa menganalisisnya Bu. Jadi itu berita baik atau benar dari fakta dan datanya. Kalau misalnya itu opini itu kayak merujuk dari pendapat subjektif dari per orang. Itu berarti beritanya nggak terpercaya, nggak terverifikasi. Ya. Jadi bisa ya, semisal ada tugas atau ulangan mengenai fakta dan opini bisa menjawab ya. Bisa ya, Bu. Baik. Ibu rasa sudah paham mengenai materi kita pada pagi hari ini. Minggu depan kita akan belajar untuk materi apa ya? Persuasif. Kalimat persuasif. Ada yang paham kalimat persuasif itu apa? Ada apa? Ajakan. Baik, dipelajari ya, karena minggu depan di awal kita akan mengadakan pretest. Ibu cukup kan untuk berita, untuk materi berita, karena ibu rasa kalian sudah sangat paham dan dari hasil latihan tadi juga sangat baik hasilnya. Jadi kita cukupkan. Baik dia, silakan untuk menutup pelajaran hari ini dengan doa. Baik Ibu, teman-teman untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini berdoa sesuai dengan keputusan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah sangat interaktif pada pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu rasa ibu minta maaf jika ada kesalahan atau ucapan, kesalahan perbuatan dan ucapan. Ibu akhiri. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia Halambang dengan MPM 2313041083 sebagai absen perlisan dari keterampilan memimpin diskusi kelompok dengan nama calon guru yaitu Caroline Octaviana dengan MPM 2313041033 dengan topik yaitu membedakan fakta dan opini dalam berita. Komponen yang pertama yaitu adalah memusatkan perhatian, yaitu merumuskan tujuan, merumuskan dan merumuskan kembali masalah, menandai hal-hal merumuskan masalah, dan membuat rangkuman dilakukan dengan cukup baik. Yang kedua yaitu memperjelas masalah atau runtunan pendapat dengan cara memparafrase, merangkum, menggali, dan menguraikan dilakukan dengan cukup baik. Yang ketiga yaitu menganalisis pandangan siswa
seperti menandai persetujuan dan ketidaksetujuan, meneliti alasannya dilakukan dengan cukup baik. Yang keempat yaitu meningkatkan urutan siswa dengan cara menimbulkan pertanyaan, menggunakan contoh, menggunakan hal-hal yang sedang hangat dibicarakan, menunggu dan memberi dukungan dilakukan dengan cukup baik. Yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi seperti meneliti pandangan, mencegah pembicaraan yang berlebihan, dan menghentikan atau melarang pembicaraan dilakukan dengan cukup baik. Selanjutnya yaitu menutup diskusi seperti meneliti pandangan, memberikan gambaran yang akan datang, dan menilai dilakukan dengan cukup baik. Selanjutnya yaitu adalah respon siswa. Yang pertama adalah seberapa banyak respon yang ada dalam diskusi, yaitu cukup. Yang kedua yaitu apakah menurut Anda komentar anggota kelompok relevan, yaitu selalu. Yang ketiga adalah apakah menurut Anda ada anggota yang berbicara terlalu banyak, ada beberapa. Yang keempat adalah apakah Anda mempunyai waktu untuk berpikir setelah guru mengajukan pertanyaan atau teman Anda berbicara, yaitu kadang-kadang. Yang kelima adalah apakah benda-benda yang diperlihatkan guru menyebabkan atau Anda ingin berbicara, yaitu kadang-kadang. Yang keenam adalah apakah Anda menganggap guru tertarik pada apa yang Anda bicarakan, yaitu kadang-kadang. Yang ketujuh adalah selama diskusi apakah Anda mengumumkan ide baru, yaitu iya. Yang kedelapan adalah bila guru mengajukan pertanyaan, apakah pertanyaan tersebut cukup jelas bagi Anda, kadang-kadang. Selanjutnya yaitu bila seorang memberikan jawaban atau komentar yang salah, maka guru mencoba menolong anggota dengan cara agar menjawab yang lebih baik. Selanjutnya yang terakhir adalah apakah tujuan diskusi itu cukup jelas bagi Anda, yaitu iya. Selanjutnya adalah kriteria keterampilan. Yang pertama adalah sikap dengan cara kerjasama dan semangat, yaitu 3 dengan keterangan cukup. Yang kedua adalah urunan seperti masuk akal, teliti, jelas, relevan, dan berdasarkan pada urutan yang sebelumnya, yaitu cukup. Selanjutnya adalah bahasa seperti kejelasan, ketelitian, ketepatan, menarik, dan kewajaran, yaitu cukup. Yang terakhir adalah kesopanan seperti menggunakan bahasa yang sopan dan alasan yang tulus. Selanjutnya itu membantu kelompok pada arah yang benar, meluruskan penyimpangan, dan menunjukkan sikap yang terpuji, yaitu cukup. Sekian, terima kasih.